Kak Presyela apa kabar nih? Udah lama kita gak ketemu loh Kak. Wah, pastinya dong Kak, baik. Apalagi hari ini kan hari spesial. Tunggu, hari spesial. Emang ada apaan Kak hari spesial Kak? Loh, emangnya Kak Athena nggak tahu hari ini hari apa? Hari ini hari Minggu tuh Kak. Ya bener sih Kak, tapi coba deh kita lihat dulu deh di sekitar kita ada apa. Ada pohon Natal, ada hiasan Natal. Oh iya Kak, hari ini kan hari Natal Remaja HKBP Menteng 2020. Wah Kak, kita bersyukur banget ya Kak. Walaupun di tengah pandemi ini, kita masih bisa nih ngerayain perayaan Natal HKBP di gereja. Ya walaupun sih Kak, teman-teman semuanya di rumah nggak bertemu secara langsung. Wah bener banget tuh Kak, oleh karena itu kita harus semangat mengikuti Natal tahun ini. Tapi tunggu Kak, walaupun kita semangat, ada yang harus diperhatikan nih Kak. Yang pertama, dimohon teman-teman dan Amang Inang dalam posisi stabil ya sinyalnya. Dan pada saat malam kudus, teman-teman yang di rumah bisa nih ikut serta dalam perayaan nyala lilin dengan menggunakan senter. Untuk memulai ibadah Natal tahun ini, kami undang teman-teman dan Amang Inang untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah akan dimulai dengan nyanyian pujian dari Angel Silitonga dan kami undang teman-teman dan Amang Inang untuk bangkit berdiri. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mulai ibadah Natal remaja kita ini. Kita buka dengan memuji Tuhan, bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 999 ayat 1 dan 3, Gita Surga Bergema. Kita surga
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami. Kami memohon ke hadapan-Mu, tumbuhkanlah persatuan di antara kami yang telah Engkau limpahkan suatu tanggung jawab, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan melihat kehadiran Tuhan dan menjalani hidup dengan kesadaran. Ajar dan bimbinglah kami orang berdosa ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 96, di malam sunyi bergema. Malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia, terdengar menebus. Bila bumi mendengar nyanyian yang kudus, malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa kidung damainya di bumi yang benar. Sayapnya dikembangkannya di atas yang seduh, di kaca dosa terdengar nyanyian yang kudus. Kita mendengarkan solo Sonang ni Bornginai. Sonang ni borngina
penyalaan lilin Natal, kami mengundang untuk maju ke depan altar Amang Pendeta Dr. Binsar Pakpahan, Ketua Dewan Koinonia Ketua Mangiring Purba, Ketua Pembimbing Remaja Bapak Erianto Tambunan, perwakilan orang tua remaja Amang Ferry Hamonangan Lukman Tobing, Ketua Remaja Aldo Pardede. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus, cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita menyambut sukacita Natal dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 3. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia Raja semesta, besar dan mulia. Masyhur kata, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita akan mendengarkan pujian dari solis Marco Sihombing dengan lagu Adeste Fideles sambil kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Adeste fideles, leti triumphales,
infantes, verite, venite in Bethlehem. A tu vidita, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Cantet nulloro, scorus angelorum, cantet ut aula celestimus. Gloria, gloria, in excelsis Deo, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Ergo qui natus die odierna, Jesus vita gloria. Patris aeterni, verbum caro fatum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Patris aeterni, verbum caro fastum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Baik, saudara-saudara yang ada di gereja dan juga yang menyaksikan acara ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Allah yang baik jika hari ini kami masih boleh berkumpul baik di gereja maupun melalui ruang virtual bersama dengan teman-teman remaja HKBP Menteng. Sekarang kami akan membaca sebagian firman-Mu untuk mengetahui pesan Natal bagi kami, terutama ketika kami masih tetap berada di tengah masa pandemi. Kiranya Roh Kudus-Mu membuat kami boleh memahami firman-Mu, dan kami semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, shalom semuanya. Buat yang ada di sini, shalom. Buat teman-teman yang ada di gereja, tidak terlalu banyak ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita masih ada di dalam situasi pandemi. Dan teks firman Tuhan hari ini ada dua, saya mau perlihatkan. Yang pertama dari Matius 1 ayat 23, ini ada tema utama kita. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Matius 1 ayat 23, dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian subtema dari Natal remaja adalah Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tema hari ini adalah living in God's presence. Teman-teman, gimana rasanya pandemi ini? Udah bosen atau seneng di rumah? Seneng nggak di rumah? Serius, giliran hari Minggu pada males. Sekarang gimana? Seneng di rumah atau pengen balik lagi? Hah? Seneng nggak di rumah? Oke, saya kasih opsi. Kalau di rumah nggak ada orang tua, seneng nggak? Baru seneng. Jangan kayak gitu dong. Nah, ini adalah tema kita hari ini. Tema kita bicara soal Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita ini artinya Allah yang beserta kita setiap saat. Meskipun kita merasa atau tidak merasa, Allah itu tetap beserta dengan kita. Nah, saya mau ngobrol dulu sama teman-teman nih, terutama anak-anak remaja ya. Ada bedanya antara masa dan momen, ya. Masa dan momen. There's a difference between time and a moment. A time and a moment. Time itu keseluruhan, masa, jadi seluruhan itu kita sebut masa, waktu. Sementara moment itu is just like one special event in time that you call very special. Sehingga ketika satu momen ini terjadi, kita anggap, wah ini momen terindah. Jadi masa sekolah misalnya 7.30 atau pukul 7 sampai pukul 15, saya nggak tahu. Momen terindah adalah pukul 14.59 karena mau bel pulang. Nah, sayangnya saat ini teman-teman, industri semuanya menyuruh kita untuk menghargai momen. Cherish the moment. Gitu ya. Makanya teman-teman lomba capture story, posting foto, ini semuanya untuk menunjukkan momen tertentu dalam hidup kita. Tapi momen tertentu ini, kita sekarang harus tahu bahwa momen kadang-kadang mengkhianati masa. Oke? Masa bekerja itu 8 sampai 17 misalnya. 13.30 adalah momen terindah ketika saya mendengar gaji saya akan naik. Dan teman-teman akan ingat momen itu. Gitu ya. Teman-teman misalnya ngejar seseorang yang teman-teman sukai, yang saat ini akan susah mengejar karena semuanya online, jadi nggak bisa ketemu, sabar-sabar. Ketika mengejar masanya, tapi teman-teman akan selalu mengingat momen jadiannya. Masa ngejarnya kurang, momen jadiannya bisa diingat. Tetapi momen adalah pembohongan. Gitu teman-teman. Kenapa pembohongan? Karena momen ini hanya menangkap satu titik dari masa. Misalnya kalau teman-teman pergi liburan, teman-teman pergi ke liburan ke Bali, sekarang kan banyak nih orang fotonya itu yang kaki, gitu ya. Tapi sekarang nggak ada lagi yang foto kaki ya, karena semuanya foto masker ya. Nggak ada yang pasang masker gitu di pantai Bali, pasang masker di Eropa gitu. Jadi itu ceritanya dia yang jalan-jalan, masker yang jalan-jalan bukan dia. Tapi kalau masker yang difoto berarti dia nggak ganti masker, tapi agak bingung juga. Tapi kalau kita memilih jalan-jalan ke Bali, lalu teman-teman harus memilih satu momen yang mewakili momen keseluruhan pergi kita ke Bali, maka teman-teman akan memilih foto yang paling baik. Tapi momen itu tidak berarti keseluruhan waktu teman-teman ada di Bali adalah waktu yang berbahagia. Karena di dalam liburan selalu ada momen berantem. Tapi nggak ada yang foto momen berantem lalu posting di Insta. Atau ada juga? Ada yang posting foto berantem di Insta? Nggak ada? Posting nilai bagus? Yes. Wah, dapat nilai bagus, iya. Posting usahanya mungkin belum tentu. Sehingga moment, when you capture a moment, there's a betrayal of time. Karena Immanuel sebenarnya menggambarkan bahwa Allah beserta kita dalam masa.
bukan hanya dalam momen. Bukan hanya dalam momen ketika Kristus lahir, kita merasakan Allah beserta kita. Allah beserta kita setiap saat. Tapi momen-momen, ada momen-momen penting sehingga kita merasakan, kita diingatkan kembali, oh Allah tetap di sini. Dan pada saat ini, seluruh perhatian kita terikat kepada momen COVID. Menurut saya, COVID ini akan berhenti. And that's why we call it a moment. Mungkin momennya panjang. 2020, gila, 2020. Wow, rambut saya menipis, badan menggendut. 2020, anak nambah 1. Dan bayi-bayi COVID lain akan lahir dalam waktu dekat. COVID 2020, kita tentu mengenal ada beberapa orang yang kita kasihi yang mungkin kembali kepada Tuhan. Nah, kita berduka. Anak kelas 1, baik SMA maupun SMP, baik kelas 7 maupun kelas 10, belum pernah ketemu temannya. Sampai sekarang. Padahal udah ada yang PDKT tapi belum pernah ketemu. Ada tuh yang jadian belum ketemu, udah jadian. Ini yang terjadi sekarang. But don't let this moment makes you think that this is it. Karena pada saat ini tidak ada masa yang lebih baik daripada ketika kita mengingat kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus memberi kita harapan. Kelahiran Kristus kembali mengingatkan kita bahwa momen COVID ini akan berlalu. Kelahiran Kristus menjadi bukti bahwa Allah tidak membiarkan kita sendiri. Bahwa Allah akan datang, Allah akan membereskan ini, tetapi pertanyaannya apakah Allah akan datang atau apakah Allah sudah di sini? Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan buat kita. Apa sih maknanya Natal? Kenapa sih Allah tidak menyertai kita sekarang saja? Masalahnya adalah penyertaan Allah tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. That's the real problem. When you think, I want God to do this for me, but God doesn't. Dan ini yang membuat kita kecewa. Ada orang yang kecewa, ada orang yang sedih. Mungkin teman-teman ada pada saat ini yang sedang marah sama Tuhan. Dan itu legitimate. Bisa. Ingatlah ketika kamu marah, marahlah sama Tuhan. Jangan pergi tinggalkan dia. Tanya sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Berkomunikasi sama Tuhan. Dan di dalam doamu kamu akan dijawab. Tapi jangan pergi dari dia. Cuma masalahnya ada seperti ini. Penyertaan Allah tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak ada yang mengira raja akan lahir di kandang domba. Tidak ada yang mengira bahwa raja harus pergi karena dikejar Firaun. Karena dikejar penguasa Yerusalem. Tidak ada yang mengira bahwa anak seorang tukang kayu akan menjadi juru selamat. Nggak ada. Tidak ada yang sesuai dengan ekspektasi. But that's God. That's how God works. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan apa yang kita lakukan kalau apa yang kita minta tidak terjadi? Kita kecewa, kita marah, kesal. Dan teman-teman, ada satu cerita ekstrim, mungkin teman-teman sudah pernah lihat berita ini. Jadi ceritanya 2019 tahun lalu, ada seorang anak dikasih mobil BMW, saking keselnya dia, karena dia minta Jaguar, dia dorong mobilnya masuk sungai. Inilah kekesalan seorang anak, remaja, umur 18 katanya, 18 atau 19, 18. Waktu ulang tahun dia dikasih BMW, dia dorong BMW masuk sungai, karena dia pengen Jaguar. Apakah ada anak HKBP Menteng yang seperti ini? Sebelum kalian dorong BMW kalian masuk jurang, parkir di Proklamasi dekat rumah kami, baru setelah itu saya akan kasih mobil yang lain untuk kalian dorong. Tapi ini dia artinya. Kadang-kadang ada yang spoiled, gitu ya. Sudah dikasih banyak, sudah disertai banyak, tapi akhirnya dia manja dan menuntut dan menuntut dan menuntut dan menuntut. Penyertaan Tuhan itu pasti. Masalahnya, dan di sini ini yang membuat kita kecewa bahwa penyertaannya tidak selalu sesuai dengan yang kita bayangkan. God doesn't always work the way we think that God will work. Tetapi Allah selalu menyertai kita.
Karena Allah menyertai kita sepanjang masa, ada momen tertentu kamu sedih, lalu kamu bilang, tidak ada Allah itu menyertai saya, karena momen ini membuat saya susah. That's one moment. You have the whole time. Nah, teman-teman saya mau share sedikit. Anak kedua kami baru lahir, puji Tuhan. Dan namanya saya beri nama Immanuel. Bukan mengikut Sintua Immanuel, bukan. Tapi saya beri nama Immanuel karena tema Natal tahun ini adalah Immanuel, satu. Nama depannya Friedrich, itu mamanya yang kasih. Lalu nama belakang ada Naburju. Tapi kenapa ada Immanuel? Karena saya merasa bahwa Allah menyertai kita semua. Meskipun pada saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa duka yang juga terjadi. Nah, yang menarik adalah teman-teman, ini terutama buat anak-anak remaja yang lagi kesal sama orang tuanya dan merasa orang tuanya tidak menjaga dia. Saya ingatkan nih, anak pertama saya sudah hampir 8 tahun. Jadi saya sudah lupa cara gendong anak dan lain sebagainya. Jadi sekarang belajar lagi. Nah, saya jadi ingat lagi, jadi balik lagi, refreshing course gitu ya. Yang menarik adalah, ini buat teman-teman, bayi itu, you never realize that a baby is really fragile. How fragile a baby is. Bayi itu fragile sekali, teman-teman. Jadi karena tugas saya ngurut gitu, jadi saya tahu, ya ampun tangannya kecil, kakinya kecil gitu. Nah, yang paling utama adalah, bayi, kalau dia tidak ditepok sesudah minum susu, tepok ini apa sih namanya? Dibuat gitu, sendawa. Kalau dia tidak dibuat itu, dia bisa gelisah. Karena ada udara yang tidak keluar dari dalam perutnya, jadi dia harus ditepok begini. Minum aja, dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. That's how fragile a baby is. Dan siapa yang menemani dia? Orang tuanya. Apakah dia akan ingat? Enggak. Nggak ingat dia. Apakah seorang bayi akan mengingat masa-masa ini? Tidak. Apakah kalian masih ingat masa-masa orang tua kalian menemani kalian? Kalian kira pada saat ini, saya sebel banget nih orang tua saya. Orang lagi kelas, masuk, ngecek-ngecek, ya kan? Orang tua kalian ngecek gak kalau lagi kelas? Ngecek gak? Aldo enggak ya? Keren juga Aldo nih. Ngecek gak? Enggak ya? Kuncinya di kamar. Tapi ini yang membuat kita agak harus diingatkan bahwa kadang-kadang ada peristiwa yang membuat kita kesel sama orang tua kita, lalu kita kira momen itu menunjukkan bahwa orang tua saya tidak sayang pada saya. No, it doesn't work that way. Kalian gak ingat waktu kalian kecil disayang orang tua? Kalian gak ingat waktu es krim kalian jatuh dulu, waktu kalian masih kecil, kalian nangis, yang meluk kalian siapa? Orang tua. Kalian gak ingat waktu kalian pisah dari TK ke SD, nangis-nangis Bombay karena harus berpisah dengan teman-teman TK? Sedih, siapa yang meluk kalian? Orang tua. Mungkin opung juga. Dan kalian gak ingat waktu kalian sibuk membangun Lego selama 3 jam, 3 hari, lalu hancur jatuh berantakan, ketika kalian menangis terseduh sedan, siapa yang menghibur kalian? Orang tua. Atau ketika kalian patah hati untuk pertama kali, siapa yang menghibur kalian? Orang tua. Kamu mungkin tidak selalu lihat orang tua kamu, but they're always there. Dia selalu ada. Dalam setiap momen. Itu disebut masa. Begitu juga dengan Allah. Immanuel berarti bahwa kita disertai Allah sepanjang masa. Bukan hanya pada satu titik dalam waktu. Nah, karena itu perbedaan masa dan momen ini membuat kita mengingat bahwa ketika masa hidup kita adalah bukti bahwa Allah beserta kita. Bahwa di dalam masa itu bisa jadi banyak momen-momen yang buat kita marah sama Allah. Yang buat kita senang pada Allah. Yang buat kita kecewa pada Allah, yang buat kita menangis pada Allah. But the whole time, God is always there. God never leaves you, God never leaves us. Kita aja yang kesel, karena nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan teman-teman mungkin, ya saya ingatkan, sudah 9 bulan Tuhan menjaga kita dari COVID. 9 bulan men. Dari orang gereja kita yang nggak punya apa-apa sekarang live streaming tiap hari ini multimedia jago sekali ini ada di atas semua orang-orangnya. Dari orang yang malas ke gereja sekarang jadi rindu ke gereja seperti kalian, ya kan? Enggak ya, enggak gitu ya, sorry ya, bercanda. Dari orang-orang yang tadinya
mengatakan, ini keluhan anak katekisasi, dari orang-orang tadi mengatakan, Amang, kenapa sih dulu aja kami selalu dibilang, gadget terus. Psikolog selalu mengatakan, nanti kalian gila, nanti kalian stres. Sekarang tiap hari pakai gadget, ya kan? Dari yang tidak pernah kita bayangkan, kita sekarang bisa conference call dengan orang-orang yang ada di luar negeri, dan kita tidak perlu pergi ke sana. Dan sudah 9 bulan Allah menjaga kita, dan pada saat ini kita harus tahu bahwa kita hidup di depan Allah. We are living in God's presence. God will take care of us. But not in your way, in God's way. Dan cara Allah menemani kita kadang-kadang membuat kita ragu, sedih, marah karena ada momen-momen tadi. Tapi ingat, jangan hanya momennya, ingat the whole time. Dan ketika kita mengingat itu, kita akan tahu bahwa you never walk alone. Nah, ini saya bukan penggemar Liverpool, perlu saya kasih disclaimer, jangan senang dulu para penggemar Liverpool. Liverpool baru juara setelah 30 tahun, jadi ya boleh. Ya boleh lah, masa udah 30 tahun gak juara-juara, ya kan, kasihan. Tapi satu yang perlu kita ingat adalah bahwa ucapan you'll never walk alone ini sebenarnya sangat penting untuk kita ingat ketika kita melangkah bahwa kita tidak pernah sendiri. There are moments that you feel alone, but you were never alone. Kamu tidak pernah sendiri. Dan kalau kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri, mungkin kita akan memiliki semangat yang ekstra untuk berjalan. Karena perasaan bahwa saya didampingi, perasaan bahwa saya tidak pernah ditinggalkan, perasaan bahwa saya ditemani, itu memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan kenapa saya sebut Liverpool? Karena ada satu momen yang mungkin teman-teman, belum lahir. Ini terjadi tahun 2005. Tahun 2005, final Liga Champions di Istanbul, Turki. Saya penggemar AC Milan. Itu adalah malam yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Paling tidak sampai tahun 2005. Kenapa? Karena pada waktu itu, di akhir babak pertama, AC Milan telah menang 3-0. 3-0. Saya udah bilang, ini saatnya tidur. 3-0. Siapa yang main di situ? Maldini masih jago, belum tua. Maldini, kalian nggak tahu Maldini ya? Boleh carilah, Google lah. Maradona, kalian juga nggak tahu siapa Maradona mungkin. Maradona baru meninggal. Kenal Maradona nggak sih? Enggak ya? Kalian taunya siapa sih? Kalian ini tahun berapa sih? David Beckham tahu nggak ya? Enggak lagi ya? Cristiano Ronaldo palingan ya, kalian ya? Siapa yang kalian tahu ya? Atau nggak nonton lagi? Nah, waktu itu pemain-pemainnya masih hebat-hebat dan salah satu yang membuat mereka mengatakan ini keajaiban bahwa pada waktu itu Liverpool akhirnya membalas 3-3 di akhir babak pertama, lalu adu penalti dan AC Milan kalah. Kalah ya. Nah, yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh pelatih AC Milan pada waktu itu. Di tengah babak pertama ini babak pertama, ketika semua sedih, kemudian para penonton, pendukung Liverpool tiba-tiba berdiri dan mereka mulai menyanyikan You'll Never Walk Alone. Ini mereka menyanyi dan seluruh stadion bergetar. Lalu apa yang terjadi? Semua pemain Liverpool berkumpul di tengah lapangan lalu bilang, let's do this. Dan mereka menang. Mungkin ada dalam momen itu dia rasa, ini udah saatnya putus asa. No, but wait. We were never alone. Our supporters are here. Jadi buat teman-teman, pada masa ini, ingatkanlah mereka yang kesepian. Karena mereka nggak pernah sendiri sebenarnya. Tapi the feeling of lonely is real. It is real, perasaan sendiri di tengah keramaian. Itu real. But the fact is, you were never alone, but you feel alone. Jadi bagaimana caranya supaya mereka tidak merasa sendiri? Inilah saatnya untuk mengingatkan kepada mereka. Dan Allah bisa hadir dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang terdekat dari kita. Pada masa Natal ini, ingatlah
bahwa di jalan kehidupan kita, yang hidup di hadapan Allah ini ada sukacita dan ada nikmat senantiasa. Tetapi God will do it and give it on God's time. Yang sudah 9 bulan Tuhan menjaga kita dari COVID, the end of the pandemic is in sight. Dan sudah ada beberapa vaksin yang tersedia. Saya nggak tahu nanti teman-teman dapat vaksin yang mana. Tapi ini juga momen ketika kita mendengar ada vaksin juga harusnya tidak membuat kita lupa bahwa ada masa pandemi. Tetaplah jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Yang pesan Natal ini akan menjadi Natal yang paling spesial di kehidupan kita, teman-teman. Kenapa? This is the Christmas where we celebrate it online. I don't think it will ever happen again. Hopefully, semoga nggak terjadi lagi. Tapi ini adalah masa yang istimewa. Teman-teman baru sekali mengalaminya, dan semoga hanya sekali mengalaminya. And this will be a moment to remember bahwa Allah bersama kita sepanjang masa. Selamat menyambut Natal, teman-teman. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa Engkau mengingatkan kami, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kadang-kadang kami marah karena apa yang kami pikirkan tidak Engkau laksanakan. Tetapi kedatangan Kristus adalah sebuah hadiah yang terbesar yang memberi kami harapan. Dan pada saat ini ketika kami sadar bahwa kami hidup di hadapan-Mu, that we are living in God's presence. Kami hidup berdasarkan hukum-Mu, kami hidup juga di dalam karunia-Mu. Sertai teman-teman dalam menghadapi masa-masa ke depan hingga pandemi ini berakhir. Sertai para orang tua yang mendampingi, menemani. Berikan kesabaran dan ketenangan ketika setiap hari kami harus bersama-sama dan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil waktu istirahat keluar dari kesibukan kami di rumah. Dan Tuhan, kiranya Engkau berikan teman-teman kami remaja HKBP Menteng kekuatan, kesabaran, dan juga ingatan bahwa kami masih tetap harus waspada sepanjang masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya teman-teman remaja HKBP Menteng boleh menjadi berkat. Saya bersyukur untuk para pembina remaja, orang-orang yang mengasihi teman-teman remaja, para pengurus remaja, ketua acara ini, ketua Natal, juga teman-teman yang sibuk dalam menyiapkan acara, berbagai tim yang terlibat di dalam menyiapkan ibadah ini. Juga kami mengingat, ya Allah, para orang tua yang selalu memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih, kiranya Engkau memberikan kami kesabaran dan juga tetap saling menguatkan dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Allah, berikan pemerintah kami kekuatan, berikan penyertaan kepada para pekerja medis, sehingga kami boleh melalui pandemi ini bersama-sama juga dengan teman-teman kami di seluruh dunia. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan dan akan dicantumkan di layar nomor rekening gereja sambil memuji Tuhan, alam raya berkumandang. Pujian mulia dari gunung
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali. Halo semuanya. Halo. Shalom untuk Amang Inang, untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Shalom juga untuk Amang Pendeta Binsar. Terima kasih Amang untuk pelayanannya. Shalom juga Amang Pendeta Edwin. Wah, Kak Priscilla, senang banget ya nih kita masih bisa nih ngerayain perayaan Natal tahun ini. Wah, bener banget tuh Kak. Bersyukur banget di saat masa pandemi gini. Kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk merayakan Natal tahun ini. Bener banget tuh Kak. Padahal kita juga udah hampir setahun nih Kak nggak ketemu. Kita ketemu secara daring, itu pun sekali dalam sebulan pas PA aja. Wah, bener banget tuh Kak. Gimana untuk mengucap syukur kita nyanyi lagi Kak. Kita nyanyi dari Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan secara langsung dari Aldo Pardede selaku Ketua Natal Remaja tahun ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, yang saya kasihi dan hormati, Amang Preses Midi Pendeta Median Sirait MTH, Inang Pendeta Rita Siagian STH, Amang Pendeta Edwin Sihite STH, Amang Pendeta Dr. Binsar Pakpahan, Amang dan Inang Parhalado, Ketua Dewan Koinonia, Amang Sintua Mangiring Purba, pemerhati remaja, orang tua kami, dan tentunya teman-teman panitia Natal Remaja, serta teman-teman remaja yang menonton secara live streaming. Horas madihita saluhutna. Pada Natal Remaja tahun 2020 ini, kami panitia mengambil tema Living in God Presence, yang berarti hidup di hadirat Tuhan. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, yaitu Living in God Presence, kami ingin para remaja memahami bahwa Natal adalah kehadiran Allah yang membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, atau bisa kita singkat sebagai keselamatan. Dan dari tema ini juga, kami ingin para remaja, khususnya remaja HKBP Menteng, dapat belajar melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan, dan juga agar para remaja dapat menjalani kehidupan dengan kesadaran tersebut. Dalam acara Natal tahun ini, panitia tetap berusaha membuat Natal ini menjadi Natal yang sama seperti Natal-Natal pada sebelumnya. Walaupun ada sedikit perubahan pada bagian perayaan yang akan kita saksikan setelah ini. Saya selaku Ketua Remaja dan Ketua Panitia Natal pada tahun ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran agar Natal Remaja tahun 2020 ini terlaksana. Saya juga berterima kasih kepada seluruh pendamping dan perwakilan Dewan Koinonia yang hadir pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Namun terlepas dari itu semua, saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai saya dan memberi kelancaran pada hari ini. Saya berharap meskipun dalam kesederhanaan dan keterbatasan, kita semua yang hadir, yang merayakan Natal Remaja, merasakan juga sukacita Natal tahun ini, dan kita semua dapat terus berdoa dan berharap agar badai pandemi ini tetap cepat berlalu, sehingga kita semua, khususnya teman-teman remaja, dapat kembali menikmati persekutuan di gereja ini. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya utarakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan sambutan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bang Aldo atas kata sambutannya. Nah, Kak Priscilla, nggak adil nih rasanya kalau cuman remaja doang yang ngasih kata sambutan. Maka dari itu kita juga harus mendengar kata sambutan dari orang tua yang selalu mendukung kita untuk setiap beribadah. Kami undang Amang Ferry Lumban Tobing selaku orang tua dari Palito Tobing untuk menyampaikan kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Amang Pendeta HKBP Menteng, Amang Pendeta Binsar Pakpahan, yang kami hormati Sintua HKBP Menteng, semua orang tua dan keluarga yang kami banggakan, dan semua anak-anak remaja yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kasih dan berkat-Nya lah kita dapat melaksanakan perayaan Natal Remaja pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini secara online. Hari ini kita merayakan Natal bersama remaja dalam rangka memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap kita mempersiapkan Natal, pasti rasa sukacita yang muncul. Di mana-mana nuansa dan dekor Natal terasa mulai dari awal bulan Desember ini. Dan biasanya pada saat mau Natal, ibu di rumah pasti sudah sibuk menyiapkan segala sesuatu, pernak-pernik untuk kebutuhan Natal, untuk anak-anak dan semua anggota keluarga. Tetapi Natal tahun ini pasti berbeda bagi setiap kita.
Kita semua menyadari kondisi yang sekarang ini. Pasti banyak anak-anak yang merasa bosan. Orang tua, terutama para ibu, yang mendampingi anak-anak di rumah juga pasti merasa bosan. Semua seperti terkendala. Tetapi dari ayat tema Natal kita hari ini, Living in God's Presence, seperti yang sudah disampaikan Bapak Amang Pendeta Binsar Pakpahan, ada harapan. There is a hope. Ada harapan. Dari tema ini mengingatkan kita semua untuk tetap bersabar dengan kondisi pandemi COVID ini. Kita harus tetap berpengharapan dan tetap setia berjalan di jalannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kehidupan akan kembali normal lagi. Dan kita bisa hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan anak-anak remaja kita dapat mengejar impian masing-masing setinggi-tingginya. Kami mengharapkan, para orang tua mengharapkan kepada gereja untuk lebih memperhatikan kegiatan remaja di masa pandemi COVID ini. Kegiatan PA online sangat bagus untuk bisa dijalankan secara reguler, sehingga anak-anak remaja kita tidak keluar dari jalan Tuhan dan tetap berpengharapan walau dalam keadaan pandemik ini, seperti harus tetap di rumah, tidak bisa bersekolah, dan berkumpul dengan teman-teman. Pesan kami para orang tua kepada anak-anak kami, para remaja, hiduplah dalam Tuhan, rajinlah berdoa, membaca Alkitab, hormati dan sayangilah orang tuamu, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Terima kasih, selamat hari Natal dan Tahun Baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Amang untuk kata sambutannya. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh Amang Ferry Lubantobing dan Aldo Pardede membuat kita semakin senantiasa dalam persekutuan dan semakin taat kepada Tuhan. Nah, Kak Priscilla, udah gak kerasa nih, kita udah di ujung acara aja. Tapi sebelum itu, kami akan menyapa kembali teman-teman semua. Halo semuanya! Halo. Nih, masih pada hadir gak nih? Masih dong. Oke. Teman-teman udah siap belum nih untuk melihat pertunjukan dari teman-teman semua dari HKBP Menteng? Mana suaranya? Oke, kalau gitu sebelum melihat drama dan pujian dari teman-teman remaja, kita nyanyi terlebih dahulu ya teman-teman dari Kidung Jemaat nomor 118 ayat 1 dan 2. Sungguh mulia. Teman-teman dan Amang Inang yang sudah hadir di sini, tibalah saatnya kita menyaksikan drama dan pujian dari remaja HKBP Menteng dengan tema Living in God's Presence. Selamat menyaksikan. Christmas comes for an angel, thinking of
Seperti yang telah kita ketahui, bahwa pada saat ini negara kita bahkan seluruh dunia telah dilanda oleh COVID-19. Walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa merayakan Natal. Natal bukan hanya sebuah perayaan biasa yang dilakukan secara tahunan dan segala kemeriahan yang ada, tetapi Natal adalah perayaan hari kelahiran Yesus Kristus yang dilandaskan dengan sukacita, yang sudah seharusnya kita bagikan kepada sesama dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Hai, gue Jo. Gue gak ngerti, kenapa sih semua orang heboh di akhir tahun ini? Katanya sih nyiapin Natal, padahal tiap tahun kan sama aja, cuma beda-beda tipis di warna ornamen yang dipasang. Kenapa sih Natal harus dirayain besar-besaran? Buang-buang waktu gue aja, mendingan bikin kerjaan lain. Gimana sih Jonathan aja? Wah, tadi telepon gak jawab-jawab, di chat gak jawab, sih. Sama main takut. Corona Jo. Wah gila, udah lama kita gak ketemu Jo. Gimana kabar lu? Bener banget, gara-gara pandemi ini kita terpaksa di rumah kan ya enggak? Iya, kalau pandemi jadi jangan ketemuan kita. Bener, jadi jarang bersosialisasi. BTW, lo udah baca grup remaja belum? Gimana? Gue liat sih gue. Grup remaja ada pembukaan panitia Natal katanya. Iya dah. Serius? Enggak dah, gak ikut gue. Malu banget gue. Main di rumah, kamar, Netflix terus game. Bener banget. Lo inget Raya lah? Ingat. Dia katanya ngepost tuh di SG-nya. Oh iya, kemarin di SG-nya ngepost pendaftaran acara Natal gitu. Itu formulir panitia Natal. Iya. Salah, masih aktif aja gitu anak. Gue lihat dulu deh. Iya deh, bener ini ada deh. Coba lu reply. Gue reply. juga kalian pun agak lama sih. Ya demi lu, Wai. Gua mau Jonathan jauh-jauh kesini. Jadi buat apa sih lo nyuruh kita jauh-jauh datang ke sini? Gini Jo, daripada lo semua nongkrong aja lah. Sekarang lo coba lanjut deh. Mereka semua lagi semangat dan nyiapin Natal. Natal, udah kedua satu siapa yang nyiapin Natal? Natal tuh sekali setahun bro, kalian pasti beda. Apalagi kita lagi pandemi, beda banget kan? Ya beda lah, Wai. Ibadahnya aja di rumah. Persiapannya online dan video. Iya sih, tapi kan tujuannya tetap sama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya, boleh lihat lo pada nggak pernah join PA ya? PA ya. Kadang-kadang gue suka ketiduran, tapi gue kan pasang alarm terus ya nggak salah. Salah. Soal itu Jo. Udah sob, dulu aja alasannya. Telat bangun pagi lah, jauh lah. Sekarang aja udah di rumah, bisa bangun siang. Tetep gak datang kan lo? Cuma emang lo aja males. Ya iya ampun. Ampun mah gue sih, lo kan harusnya ampun mah Tuhan. Karena lo udah mentingin games, Netflix,
daripada ngikutin PA. Sekarang ini harusnya lo gunain waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi bentar lagi Natal. Lo pada tahu nggak sih Natal itu apa? Oke, Natal. Satu hari tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh semua gereja di seluruh dunia setiap tahun ya. Yang khasnya adalah ornamen-ornamen yang bling-bling berkilau. Merayakan Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great
mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Ku belajar mengucapkan kata-kata. Ku belajar berjalan langkah demi langkah. Semua ini tidak dapat kulakukan tanpa kehadiran kalian. Saat ku menangis, kalian berusaha menghibur. Saat ku terjatuh, kalian berusaha membangkitkanku kembali. Seringkali ku mendukakan hati kalian, tetapi kalian tetap menyayangi. Seringkali ku berbuat kesalahan, tetapi kalian tetap memaafkan. Kalian rela berkorban demi kebahagiaanku. Kalian rela tersakiti demi diriku. Masa remajaku dimulai dari sekarang. Telah banyak hal kalian ajariku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena memberikanku orang tua yang menyayangiku. Kelak dewasa nanti,
Priscilla, bagus-bagus ya pertunjukannya. Wah, bener banget tuh Kak Athena. Oke, demikianlah persembahan, pujian, dan drama dari remaja HKBP Menteng. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut hadir dalam pelayanan pada Natal Remaja kali ini. Kami juga terima kasih untuk para pemusik, kami juga terima kasih untuk virtual choir, kami juga terima kasih untuk para solois, dan kami juga berterima kasih untuk para singer kami. Kiranya apa yang disampaikan membawa berkat untuk kita semua. Living in God's presence, Kristus selalu hadir di dalam hidup kita. Kita akan menutup perayaan Natal ini. Saya undang Amang Pendeta Binsar Pakpahan untuk menutup dalam doa. Baik, luar biasa ya teman-teman kita, anak remaja, mulai dari nyanyian juga tadi ada semacam peran yang mereka tampilkan luar biasa. Semangat terus teman-teman remaja, Tuhan berkati. Tetap semangat ya, moga-moga semangatnya tambah besar setelah nanti gereja bisa dibuka, jadi semangatnya tambah lebih-lebih lagi, jangan cuma pas sekarang karena kangen, tapi kekangenan ini harus terus dijaga. Terima kasih juga buat semuanya, semoga kalian selalu diberkati Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah tentu juga mulai kangen ya mau ke gereja. Biarlah kita terus berdoa dan tetap jaga diri supaya pada saat yang tepat nanti kita pasti sama-sama ketemu lagi di gereja. Mari kita tutup acara kita di dalam doa, mari berdoa. Kami mengucap syukur Allah yang baik bahwa Engkau masih memberikan pada kami kesempatan dan teman-teman remaja dengan luar biasa memperlihatkan bagaimana mereka boleh berkarya, berkreasi untuk menyambut Natal, terutama di dalam perayaan Natal Remaja HKBP Menteng pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bahwa Engkau memberikan talenta yang luar biasa pada teman-teman kami, sehingga biarlah mereka juga boleh mengolah talenta mereka sehingga menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Allah untuk mereka yang telah berjerih lelah untuk mengusahakan dan mempertemukan, mengatur janji, merekam, mengedit dan lain sebagainya. Biarlah segala kemuliaan adalah untuk nama-Mu. Terima kasih Allah, biarlah kami juga boleh kembali ke rumah kami masing-masing atau mereka yang ada di rumah tetap berada dalam suasana sukacita, semangat Natal, terutama bagi teman-teman remaja HKBP Menteng. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saya Athena. Saya Priscilla. Mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021.